Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah berada di dalam majelis yang mulia, berada di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah, salah satu salat yang menjadi sebab pelakunya dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, man shalla al-bardaini dakhalal jannah. Barang siapa salat al-bardain, salat di dua waktu yang dingin, yaitu salat asar dan salat subuh, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini yang memang betul-betul cukup dingin, kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadi sebab masuknya kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 30 menit ke depan kita sejenak duduk di sini untuk bersama-sama belajar bersama, untuk bersama-sama saling menguatkan dan mengingatkan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saling memotivasi untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tentunya dengan waktu yang sangat terbatas, kami akan menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang Syiah dan tragedi Karbala. Tentunya membahas tentang ini butuh waktu yang cukup panjang, namun mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini lebih kepada sekedar mengingatkan kembali akan eksistensi atau keberadaan kaum Syiah, dan juga sebagai bentuk antisipasi adanya kemungkinan, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, tapi antisipasi kemungkinan terjadinya konflik antar Syiah dan Sunni sebagaimana yang sudah sering terjadi, dan sekaligus dalam rangka meluruskan sejarah yang banyak dinodai, dikotori oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan target yang mereka harapkan. Termasuk juga bagaimana orang-orang Syiah dalam merusak citra para sahabat dengan memutarbalikan fakta sejarah,
dan juga dengan provokasi serta propaganda bagaimana supaya kaum muslimin membenci para sahabat Nabi, terutama dengan tema-tema yang mereka angkat, yaitu seputar konflik di antara para sahabat Nabi SAW, termasuk di dalamnya dalam peristiwa perang saudara sesama muslim di zaman Khulafaur Rasyidin dan setelahnya, termasuk di dalamnya perang yang disebut Waqi'atul Jamal, perang Jamal, yaitu perang saudara yang akibat kesalahpahaman antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kubu sahabat yang lainnya yang dipelopori oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah dan juga sahabat Zubair bin Awam, di mana kedua sahabat mulia yang dijamin surga di antara 10 sahabat ini meninggal pada peristiwa perang Jamal atau perang unta ini. Dan juga dalam peristiwa perang Siffin antara kubu Ali bin Abi Thalib, khalifah resmi, dengan gubernur Syam saat itu yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga kesalahpahaman yang bermula dari ijtihad keduanya sehingga terjadilah perang Siffin yang memakan korban jiwa dari kalangan sahabat dan tabi'in hingga 70.000 orang, sebagaimana tercatat di dalam kitab Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kita harus punya keinginan kuat untuk mencari referensi yang ilmiah, referensi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut. Dan saya mereferensikan sebuah kitab yang berjudul Hukbah Minat Tarikh yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah, seorang ulama ahli sunnah dari Kuwait. Insyaallah buku ini sudah ada terjemahannya. Kitab aslinya adalah Hukbah Minat Tarikh, atau kalau terjemahan bebasnya cuplikan dari sejarah. Namun dalam buku terjemahannya berjudul, kalau tidak salah judulnya Inilah Faktanya, yaitu sejarah sejak wafatnya Rasulullah SAW sampai terbunuhnya cucu beliau Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala. Rentetan peristiwa sejak wafatnya Rasulullah hingga terbunuhnya cucu Rasulullah SAW yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka dalam kitab ini penulis berupaya secara maksimal untuk mengetengahkan sejarah yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya dengan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka pada kesempatan yang singkat ini secara singkat pula saya ingin menyampaikan yang pertama tentang peristiwa terbunuhnya yaitu cucu Rasulullah SAW yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin terjaga persatuannya hingga pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat beliau memerintah, kaum muslimin bersatu dan setiap fitnah dapat dipadamkan. Dan pernah beliau bertemu dengan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau adalah sahabat yang digelari sahibu sirrin Nabi SAW, si empunya rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Ketika beliau berkumpul dengan para sahabat yang lain, Khalifah Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, terangkan kepadaku tentang fitnah-fitnah." Maka Hudzaifah menjelaskan tentang fitnah itu dari harta, fitnah itu dari keluarga, dari istri, dari anak dan lain-lainnya. Maka Khalifah Umar mengkoreksi apa yang beliau inginkan, yang beliau tanyakan. Beliau mengatakan, "Wahai Hudzaifah, yang aku tanyakan adalah fitnah yang besar bagaikan gelombang yang memporak-porandakan kaum muslimin." Maka Hudzaifah mengatakan, sesungguhnya antara fitnah itu dengan kaum muslimin terhalang oleh sebuah pintu.
sehingga pada saat pintu itu utuh, kaum muslimin terjaga dari fitnah itu. Kemudian kata Hudzaifah, setelah itu pintu itu akan terbuka sehingga gelombang fitnah akan menerjang kaum muslimin. Lalu Umar bertanya, apakah pintu tersebut dibuka secara baik-baik atau didobrak dengan cara paksa? Maka Hudzaifah mengatakan pintu itu akan terbuka dengan cara dipaksa dan didobrak sehingga gelombang fitnah itu akan menerjang kaum muslimin. Setelah itu Khalifah Umar pergi meninggalkan majelis dan para sahabat bertanya, siapa atau apa pintu itu wahai Hudzaifah ibnul Yaman? Pintu itu kata Hudzaifah adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dengan ketegasan beliau, segala fitnah yang akan menimpa kaum muslimin tercegah dengan sebab beliau. Namun beliau akan dibunuh oleh seseorang, ini maknanya pintu itu akan dibuka secara paksa. Artinya beliau akan terbunuh sehingga gelombang fitnah akan menerjang kaum muslimin. Lalu para sahabat yang lain bertanya, apakah Umar memahami tentang ini? Artinya dia tahu bahwa dirinya akan dibunuh? Kata Hudzaifah, iya, beliau sudah memahaminya seperti itu. Maka setelah terbunuhnya Khalifah Umar yang dibunuh dan ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, orang Persia yang menaruh dendam kepada kaum muslimin karena mereka ditaklukkan di zaman Khalifah Umar, maka Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah. Dan singkat cerita juga, atas hasutan dari Abdullah bin Sabah, maka orang-orang terutama dari berbagai wilayah, terutama dari Mesir dan lain-lainnya, mendatangi Khalifah Utsman bin Affan. Jumlah mereka kurang lebih 500 orang, yang berujung demo mereka akhirnya terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan di rumah beliau. Tentu ini ada rentetan kisah yang cukup panjang, namun karena waktu yang terbatas saya persingkat. Kemudian setelah itu naiklah Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah. Dan tugas beliau begitu berat pasca terbunuhnya Khalifah Utsman. Yang pertama kali menuntut kematian Utsman bin Affan adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang ditemani oleh Thalhah bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Awam, mendatangi Khalifah Ali dan meminta agar pembunuh Utsman segera dikisos, diadili oleh pemerintah Ali bin Abi Thalib. Pertemuan berlangsung lancar dan aman. Rombongan dari Ummul Mukminin dengan kaum muslimin diterima dengan baik oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan beliau berjanji akan segera mengurusnya dan mengkisos para pembunuh Khalifah Utsman. Setelah kedua kubu berpisah, maka di pagi hari setelah sholat subuh dalam kondisi yang masih remang-remang, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyerang rombongan Ummul Mukminin Aisyah dan Thalhah, dan mereka mengatakan kami diperintah oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga rombongan ini kembali menuju Khalifah Ali dan terjadilah silang sengketa yang berujung akhirnya terjadilah pertumpahan darah yang tidak bisa dikendalikan. Baru mereka berhenti ketika unta yang ditunggangi oleh Ummul Mukminin terjatuh dan mereka baru tersadar bahwa mereka melakukan kekeliruan. Jadi namanya dua pasukan yang bertemu dan ada yang memprovokasi, ketika satu orang saja yang membuat onar, maka akan sulit dikendalikan. Kemudian setelah peristiwa itu yang dikenal dengan peristiwa perang Jamal, berikutnya adalah kubu Muawiyah gubernur Syam dan seluruh penduduk Syam menolak untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah masing-masing punya ijtihad. Ali bin Abi Thalib berijtihad bahwa penduduk Syam yang dipimpin oleh gubernurnya yaitu Muawiyah harus membaiat Ali bin Abi Thalib, baru setelah itu para pembunuh Utsman akan dikisos, dihukum. Namun Muawiyah berpendapat, berijtihad, dikisos dulu, ditangkap dulu, baru Muawiyah dan penduduk Syam akan membaiat Ali bin Abi Thalib. Dan ini pun sama, terjadi pertemuan dengan damai, dengan baik. Namun di pertengahan sesi terjadi juga orang-orang yang memprovokasi sehingga terjadilah perang yang begitu besar yang dikenal dengan perang Siffin, sehingga puluhan ribu para sahabat meninggal dunia pada peristiwa perang tersebut.
Maka ini gambaran secara global peristiwa yang terjadi di zaman Khalifah Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah terjadi pertempuran lalu terjadi perdamaian di mana antara kubu Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah mengangkat masing-masing seorang hakim, atau diistilahkan dengan istilahnya tahkim atau arbitrase gitu ya. Maka Khalifah Ali mengangkat Abu Musa al-Ash'ari sebagai delegasi beliau dan Muawiyah mengangkat Amr bin As. Maka ada sekelompok pasukan Ali bin Abi Thalib yang awalnya berjumlah kurang lebih 12.000 orang membelot dari komando karena mereka tidak setuju dengan adanya tahkim perdamaian antara Ali dan Muawiyah, dan mereka adalah orang-orang Khawarij. Ini cikal bakal Khawarij dan tidak akan kita bahas pada pertemuan ini. Kemudian sebenarnya di awal ketika terjadi perpecahan antara kubu Ali dengan Muawiyah, para sahabat Nabi terbelah menjadi 3 kelompok. Yang pertama yang membela Ali bin Abi Thalib, yang kedua membela Muawiyah, dan yang ketiga yang non-blok seperti Salman Al-Farisi dan lain-lainnya. Maka pada saat itu para pendukung Ali bin Abi Thalib dikenal dengan istilah Syiah Ali. Mereka adalah para sahabat yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka adalah para sahabat yang lurus akidahnya di awal, ya, walaupun diistilahkan Syiah Ali berbeda dengan Syiah yang sekarang. Hanya istilah saja. Syiah artinya pembela, Syiah Ali artinya pembela Ali bin Abi Thalib. Baik, setelah terjadinya tahkim di antara 2 kubu, lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib mundur dari tahta khalifah dan digantikan oleh putra beliau yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan beliau hanya menjabat kurang lebih 6 bulan lalu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ayahnya yang dulunya berseteru dengan Muawiyah, oleh putranya yaitu Hasan bin Ali, kekhalifahan itu diserahkan kepada Muawiyah setelah beliau menjabat 6 bulan. Maka saat Muawiyah menjadi khalifah, bersatulah kaum muslimin dan dikenal pada saat itu dengan tahun yaitu Amul Jam'i, yaitu tahun persatuan. Yang tadinya berpecah belah kembali bersatu. Dan ini sebuah kisah ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berkhutbah di atas mimbar dan di samping beliau ada cucunya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, beliau mengatakan ketika beliau berkhutbah memandang para sahabat lalu melihat kepada cucunya beliau yaitu Hasan bin Ali, lalu menghadapkan wajahnya kepada para sahabat lalu melihat cucu beliau, terus begitu sampai akhirnya Rasulullah bersabda, inna bani hadza sayyidun, sesungguhnya putraku ini yaitu cucunya beliau Hasan bin Ali, kata Rasulullah, sesungguhnya cucuku ini akan menjadi seorang pemimpin. Dan dengan sebab Hasan ini kaum muslimin akan bersatu kembali setelah mengalami perpecahan. Maka apa yang disabdakan Rasulullah terbukti. Hasan bin Ali menjadi khalifah hanya sebentar, 6 bulan, 6-7 bulan, lalu menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dan kaum muslimin kembali bersatu. Sampai akhirnya Muawiyah wafat pada tahun ke-60 Hijriah dan digantikan oleh putranya Yazid bin Muawiyah yang juga berkedudukan ibu kota kaum muslimin ada di Syam waktu itu, melanjutkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, saat inilah pemerintahan Yazid bin Muawiyah terjadi tragedi Karbala. Bagaimana alur sejarahnya secara singkat? Dua orang tokoh kaum muslimin yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, dan juga Abdullah bin Zubair bin Awam, ya, putra dari Zubair bin Awam bernama Abdullah bin Zubair. Keduanya menolak untuk membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, dan keduanya pergi menuju Mekah. Adapun Abdullah bin Zubair, beliau memfokuskan diri untuk beribadah di sisi Ka'bah, sementara Husain bin Ali bin Abi Thalib berkumpul dengan beberapa kerabat beliau. Dan setiap hari beliau mendapatkan surat dari penduduk Irak, khususnya dari penduduk Kufah.
Bahkan surat itu sampai ratusan jumlahnya, yang berisi dukungan kepada Husain bin Ali untuk menjadi khalifah. Dan penduduk Kufah berjanji akan membaiat Husain bin Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah kaum muslimin. Maka mereka mengundang Husain bin Ali bin Abi Thalib untuk berangkat menuju Irak atau menuju Kufah. Namun sebelum keberangkatannya, Husain bin Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada masih kerabatnya, yaitu Muslim bin Aqil bin Ali bin Abi Thalib. Jadi masih satu keturunan. Ya, kalau dibilang berarti Aqil ini adalah sepupu, dan Muslim bin Aqil adalah anaknya sepupu, berarti keponakan, begitu ya. Atau Aqil bin Ali bin Abi Thalib berarti masih saudara, dan Muslim ini berarti keponakan dari Husain bin Ali. Maka Muslim bin Aqil ini berangkat menuju Kufah, dan akhirnya secara singkat saja mencari tahu kebenaran berita apakah benar penduduk Kufah akan mendukung Husain ini. Maka ternyata benar, penduduk Kufah waktu itu bisa dikumpulkan oleh Muslim bin Aqil sebanyak kurang lebih 18.000 orang yang tahap awal untuk mendukung Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka berita ini tersiar sampai kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Maka dia mengutus yang bernama Ubaidullah bin Ziyad, atau yang dikenal dengan nama Ibnu Ziyad. Dan waktu itu gubernur Kufah yang asalnya seorang sahabat, yaitu Nu'man bin Bashir, membiarkan kejadian itu, di mana penduduk Kufah dan sebagian penduduk Irak lainnya mendukung Husain, dibiarkan oleh Nu'man bin Bashir. Lalu dicopotlah dia dari kedudukan gubernur oleh Yazid bin Muawiyah dan digantikan oleh Ibnu Ziyad atau Ubaidullah bin Ziyad. Maka dicari tahu oleh Ibnu Ziyad ini, dan benar berita yang tersiar bahwa penduduk Kufah akan membaiat Husain bin Ali. Maka disampaikan kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Lalu setelah itu Khalifah Yazid bin Muawiyah mengancam akan menyerang penduduk Kufah yang telah membelot, menurut beliau, membelot dari kekuasaannya. Maka akhirnya singkat cerita, penduduk Kufah yang tadinya mendukung Husain bin Ali dengan jumlah yang cukup banyak, maka mereka merasa takut akan datangnya pasukan dari Syam yang akan membantai mereka. Maka satu persatu mereka mundur. Yang tadinya mendukung Husain melalui jalannya Muslim bin Aqil, kemudian mereka mundur satu persatu. Bahkan pasukan yang disiagakan untuk mengawal kedatangan Husain bin Ali ini, yang awalnya berjumlah 3.000, berkurang tinggal 570 sampai 30 sampai 10 orang sampai habis. Sementara Husain bin Ali sudah berangkat dari Mekah menuju Kufah. Dan karena waktu itu tentu belum ada teknologi informasi seperti handphone, maka Muslim bin Aqil tidak bisa menghubungi langsung. Seandainya ada telepon, bisa menghubungi, bisa jadi mengatakan, Husain, kamu nggak usah berangkat karena di sini nggak jadi mendukung kamu. Penduduk Kufah tidak jadi mendukung kamu. Tadinya sudah ribuan orang mendukung, tapi karena takut mereka membelot kembali, berkhianat. Tetap mendukung Yazid bin Muawiyah. Namun karena tidak ada teknologi yang bisa menyampaikan pesan itu, akhirnya Husain bin Ali berangkat menuju Kufah, yang waktu itu dicegah oleh para sahabat, terutama Abdullah bin Umar, sampai ditangisi, jangan berangkat. Bukankah mereka orang-orang yang juga membunuh ayahmu, membunuh saudaramu Hasan dengan diracun dan lain-lainnya? Jangan berangkat. Tapi tetap Husain bin Ali berangkat menuju Kufah. Dan sesampainya di daerah Qadisiyah, seorang utusan dari Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang memberikan pesan bahwa Muslim bin Aqil sudah dieksekusi oleh Ubaidullah ibnu Ziyad, yaitu gubernur yang baru di Kufah, yang sebelumnya adalah Nu'man bin Bashir. Jadi Muslim bin Aqil ini adalah delegasi Husain yang membaiat atas nama Husain, mengumpulkan orang-orang, tapi akhirnya dieksekusi mati oleh gubernur setempat. Dan Husain baru tahu ketika sampai di daerah Qadisiyah,
ada utusan yang memberitahu bahwa Muslim bin Aqil yang kamu utus sudah dibunuh. Ya, maka di saat itu beliau bingung antara melanjutkan atau tidak. Nah, kemudian diputuskanlah untuk melanjutkan perjalanan sehingga sampailah di sebuah padang yang bernama Karbala, dan beliau sempat bertanya kepada keluarga beliau yang ikut bersama beliau. Ada satu riwayat mengatakan 70, ada yang mengatakan 100, sekitaran itu. Beliau bertanya, tempat apa ini namanya? Maka orang-orang mengatakan Karbala. Lalu beliau mengatakan karbun wabala. Karbun artinya kesulitan, kesedihan, bala artinya bencana. Karbun wabala, ya. Seolah-olah beliau sudah merasakan bahwa ini adalah tempat di mana musibah itu akan terjadi. Maka sesampainya beliau di padang Karbala ini, beliau dihalangi oleh sekumpulan pasukan yang berjumlah kurang lebih 4.000, ya. Dan pasukan ini ada perintah Gubernur Ubaidullah ibnu Ziyad yang dipimpin oleh namanya Syamir bin Dzil Jausan. Nah, inilah yang menjadi tokoh utama, dalang utama pembantaian Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada saat itu beliau sebenarnya memberikan pilihan atau mengatakan kepada orang-orang yang mengepung beliau hanya sekitar 70 sampai 100 orang, dikepung pasukan 4.000, ada yang menyatakan ahli sejarah 5.000, dikepung dengan pasukan yang besar. Dan beliau mengatakan, saya minta tolong kepada kalian untuk memilih di antara satu di antara tiga. Yang pertama, saya akan kembali ke Mekah. Yang kedua, tolong tunjukkan lokasi di mana ada jihad kaum muslimin, saya ingin bergabung dengan mereka. Atau yang ketiga, saya ingin meletakkan tangan saya, ingin membaiat Yazid bin Muawiyah di Syam. Sebenarnya ada itikat baik dari beliau untuk memberikan salah satu dari tiga pilihan. Namun pasukan yang diperintah oleh Ubaidullah ibnu Ziyad, ya, atas provokasi dari Syamir panglimanya, ya, tidak mau menerima atau tidak memberikan pilihan kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga akhirnya 70 atau sampai 100 orang ini dibunuh di padang Karbala, dan hanya tersisa beliau Husain bin Ali sendirian. Sampai tengah hari pasukan tadi yang berjumlah sekitar 4.000 tidak berani menyentuh sama sekali cucu Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Syamir sebagai panglimanya inilah yang mengomando, yang berteriak kepada pasukannya untuk membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib, sehingga akhirnya beliau terbunuh. Bahkan beliau dipenggal oleh seseorang yang bernama Sinan, ya. Dipenggal oleh beliau dan kepala beliau diserahkan kepada Ubaidullah ibnu Ziyad, dan jasadnya ditinggalkan berada di daerah Karbala ini. Ulama Syiah maupun Sunni sepakat bahwa jasad beliau, tubuh beliau dimakamkan di sekitar Karbala. Namun terjadi perbedaan pendapat untuk kepala beliau di mana, diletakkan di mana atau dimakamkan di mana. Ini masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Syam, sebagian lagi mengatakan sudah digabungkan kembali dengan tubuh beliau. Ini kurang lebih secara singkat peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang menyisakan duka yang mendalam bagi kaum muslimin, karena beliau adalah cucu kesayangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejatinya sebenarnya justru para ulama Syiah maupun Sunni sepakat bahwa yang telah membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang Syiah itu sendiri yang semula berjanji mendukung beliau, tapi akhirnya justru merekalah yang justru membunuh beliau di padang Karbala ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga kini setiap tanggal 10 Muharram orang-orang Syiah memperingati terbunuhnya Husain bin Ali ini dalam perayaan Asyura, di mana mereka meratapi kematiannya. Kemudian mereka mengadakan ritual-ritual yang paling utama adalah melukai tubuh-tubuh mereka dengan berbagai senjata. Mereka seolah ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka melukai tubuh-tubuh mereka. Bahkan bayi-bayi mereka yang digendong oleh orang tuanya dilukai juga, terutama dengan senjata tajam. Bahkan ada yang membacokkan pedang ke tubuhnya, mencambuk dirinya dan lain-lain. Tentu ini ritual yang tidak pernah dibenarkan dalam Islam,
karena Islam melarang seseorang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Allah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Dan juga meratapi kematian seseorang tentunya dilarang. Yang dinamakan niyahah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perayaan Asyura tidak pernah dibenarkan menurut pandangan Islam, tidak pernah ada dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis yang sahih. Namun tentunya sebagai kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengagungkan bulan Muharram karena memang salah satu dari 4 bulan yang suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dan juga anjuran beribadah di dalamnya, terutama ibadah puasa, terutama di tanggal 10 kemarin, atau bisa ditambahkan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, itu hari ini. Bisa puasa 3 hari berturut-turut, 9, 10, 11, atau 9, 10, atau 10, 11, atau tanggal 10 saja. Yang lebih utama bisa ditambahkan 1 hari sebelum atau sesudahnya, terutama sehari sebelumnya, sebagaimana hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah berencana puasa Tasu'ah tanggal 9 dan 10 Muharram. Namun puasa Tasu'ah belum sempat beliau lakukan karena beliau keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya rekomendasikan pada Bapak Ibu jamaah sekalian untuk mencari buku referensi yang tadi saya sebutkan, yaitu Hukbah Minat Tarikh, kitab aslinya atau terjemahan Inilah Faktanya, sejarah sejak wafatnya, atau meluruskan sejarah sejak wafatnya Rasulullah SAW sampai terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, Syiah yang dulunya adalah Syiah Ali, yang isinya adalah para sahabat yang lurus akidahnya. Kemudian setelah kasus atau tragedi Karbala, muncul Syiah secara politik. Ya, mereka adalah orang-orang yang setelah melakukan pembunuhan itu, sebagiannya lagi menuntut kepada pasukan yang telah membunuh beliau. Maka orang-orang yang menuntut inilah merupakan cikal bakal Syiah yang berbeda dengan istilah yang awal Syiah Ali tadi. Jadi awalnya pendukung Ali bin Abi Thalib, akidahnya lurus. Kemudian Syiah adalah kelompok yang berkaitan dengan urusan politik, ya, belum menyentuh ranah akidah awalnya. Setelah Syiah Ali, kemudian muncul orang-orang Syiah yang muncul ini adalah kelompok yang berjuang dalam hal politik, kekuasaan. Namun setelah itu akhirnya dicetuskan ajaran baru dari Syiah, dan terutama Syiah yang paling menonjol dan paling banyak pengikutnya dan yang bertahan hingga hari ini adalah Syiah Imamiyah, atau nama lainnya Syiah Itsna Asyariyah, atau istilahnya Rafidhah, atau ada yang menamakannya Syiah, ya. Jadi walaupun Syiah ini sektenya banyak, yang paling ekstrim adalah Syiah Ghulat, di mana mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Syiah Imamiyah atau Rafidhah atau Syiah Itsna Asyariyah, atau orang menyebutnya sekarang Syiah karena hanya itulah yang bertahan pada hari ini, terutama yang paling besar. Mereka adalah orang-orang yang mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebagian kecil sahabat yang tidak mereka kafirkan, diantaranya Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, dan selebihnya mayoritas para sahabat mereka kafirkan. Mereka meyakini bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW yang berhak menjadi khalifah harusnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka anggap sebagai perampas kekhalifahan dari tangan Ali bin Abi Thalib, dan 3 sahabat tadi dikafirkan. Dan akhirnya seluruh sahabat yang mendukung 3 khalifah tadi juga dikafirkan. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita merujuk kepada salah satu buku, ya, ini buku panduan Majelis Ulama Indonesia, buku dari MUI, yang sebenarnya buku ini dibagikan secara gratis, namun biasanya kita mengganti biaya cetak, ya. Saya dan teman-teman pernah cetak buku ini sebanyak 5.000, kemudian kita bagi-bagikan kepada kaum muslimin, yang berjudul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia.
yang dilengkapi pernyataan ulama-ulama besar Indonesia, diantaranya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU, kemudian Profesor Dr. Hamka, ya, seorang ulama Muhammadiyah, kemudian Dr. Muhammad Nathir, dan juga Kiai Haji Hasan Basri. Ya, ini bisa panjenengan cari dan buka bagaimana akidah Syiah, terutama Syiah Imamiyah, yang juga pada hari ini yang ada di Indonesia, terutama Syiah Imamiyah ini. Sampai ada lebih dari 300 lembaga yang didirikan orang-orang Syiah di Indonesia, dan jumlahnya tentunya sudah semakin besar pada hari ini. Ketika saya dapat buku ini, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, sudah lama buku ini, mereka mengklaim bahwa pengikut Syiah di Indonesia kurang lebih sudah 3 juta orang. Itu sekitar mungkin 10 tahun yang lalu, ya. Saya masih lupa ketika dapat buku ini. Maka kemungkinan besar pada hari ini jumlah pengikut Syiah di Indonesia semakin berkembang. Nah, inilah yang kurang dikenal dan diwaspadai oleh kaum muslimin di Indonesia, karena Syiah bukan sekedar paham, Syiah bukan hanya bergerak di bidang politik, tapi juga Syiah adalah kelompok yang sangat membenci Ahlus Sunnah, bahkan di saat mereka kuat tidak segan-segan untuk menghabisi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus terus mempelajari kesesatan mereka dan menyampaikannya kepada umat, agar tidak banyak orang yang teracuni dengan akidahnya, dan kita sekaligus juga harus selalu siap dan waspada akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bila mereka memiliki kekuatan, maka menjadi kekuatan yang membahayakan NKRI dan juga sekaligus membahayakan posisi kaum muslimin Ahlus Sunnah yang ada di negeri ini. Karena sudah ada beberapa letupan konflik-konflik ya kecil, sebagaimana yang terjadi di mana dulu ya, di Madura ya, sempat terjadi Sampang ya. Ini sangat luar biasa ya, terjadi konflik antara Syiah Sunni, dan konflik-konflik sejenis juga terjadi di beberapa titik. Ini tentu perlu menjadi perhatian kita semuanya, jangan kita terlena dengan semua ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena waktu yang sangat singkat, tentu saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan secara panjang lebar. Namun poin inti dari pembahasan ini adalah bahwa Syiah yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini adalah Syiah Imamiyah, yang juga memiliki akidah sangat berbahaya kepada kaum muslimin, dan termasuk juga mereka mengkafir-kafirkan juga kaum muslimin secara umum selain mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh-tokoh mereka, diantaranya Al-Kulaini bahkan mengatakan dalam kitabnya bahwa non-Syiah adalah anak-anak dari pelacur ya, sampai dikafir-kafirkan dan dijelek-jelekkan. Ini yang harus kita antisipasi. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, membaca kitab Hukbah Minat Tarikh, meluruskan sejarah sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian beberapa buku panduan yang bisa kita buka, salah satunya yang diterbitkan oleh MUI, dan juga ada buku satu lagi yang ditulis oleh Ustadz Agus Hasan Basori LC dari Malang, itu judulnya Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar. Itu juga cukup bagus untuk kita buka kitab-kitab tersebut. Dan rupanya akhir-akhir ini kajian-kajian tentang bahaya Syiah ini sudah jarang dimunculkan kembali, tidak sebagaimana beberapa tahun yang lalu. Ini yang harus jadi perhatian kita semuanya. Mari kita jaga akidah kaum muslimin, jaga akidah putra-putri kita dari bahaya laten Syiah. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, karena dibatasi waktu saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan walaupun secara global, walaupun secara singkat, semoga bisa menjadi sedikit pencerah dan motivasi bagi kita untuk lebih jauh mempelajarinya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.